ya kebijakan pemerintah sekarang? Tahu, bingung apa? Pusing banget ya. Nggak ngerti deh. Sekarang harga-harga naik, barusan BBM naik. BBM juga naik, minyak, sembako. Padahal minyak katanya lagi turun nih. Ini harga naik. Itu dia. Gua ke kampus sekarang mau bimbingan tuh seminggu 2 kali coba. Gua juga biasanya nih ya ke kantor 15.000 bisa berapa hari? Itu Sekarang dia. naik 10.000. Jadi ngaruh Sedangkan kemana? gaji Tetap sama aja. tambah. Makanya pusing banget ya. Yang sebagai rakyat biasa tuh kadang ya harus menerima dengan Ya mau gimana ya orang masa kita ya iya nggak ada pilihan. ada pilihan. Kita siapa sih? Iya. Nih sih, Ya. ini saya dapat orderan, cuma titiknya di sini. Bener nggak nih ya? Asal siapa, Bang? Atas nama Pendeta Duta. Oh, coba lihat titiknya. Oh iya, udah pas ini 16B. Oh, Berarti pendeta duta ya itu. Oh bener ya? Ah, Oke oke. kan saya itu. Pak, silakan masuk Pak. Oh iya, permisi. Oh iya ini kita udah lama ya, udah mau ketemu ya harusnya ya. Harusnya kemarin, minggu Wah kemarin harusnya. iya benar nih, baru bisa ketemu sekarang ya. Sibuk sih namanya pendeta kan kita ngerti juga Iya, ya. nih. Lagi ngobrol apa sih? Iya ini Pak Pendeta, ini kita lagi banyak ini pergumulan kayak bensin naik. Apa-apa naik imbasnya ke Nah, sembako iya. dan lain-lain. Sedangkan gaji kita nggak naik. Update sebagai mahasiswa juga kan harus ke kampus, naik kendaraan umum mungkin juga naik juga ngaruh. Iya ya. Mahasiswa yang nggak ada penghasilannya bukan orang tua jadinya. Wah iya gue juga ngerasa nih. Lagi gue sebagai driver online ya. Bener juga. Memang kalau bicara soal bensin ya, itu kebutuhan pokok ya. Memang kalau bicara soal kenaikan harga itu ada sesuatu yang ternyata di luar kondisi dan di luar kemampuan kita. Kita kan mikir kan, wah gimana sih nih pemerintah nih naikin harga bensin apa segala macam kan? Iya. Wah. Cuma bisa menerima keputusan kita kan. Iya. Jadi kalau kita ngasih aspirasi juga ternyata kan nggak mengubah apa-apa. Tapi kan kalau mau lihat kan ternyata dalam kondisi dunia ini kan ada yang lagi perang, ya, ada yang memang tegang. Lalu juga karena imbas dari perang itu membuat pergerakan produk jadi sulit dan ternyata berimbas ke keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bensin kan. Memang kerasa sih, Pak Pendeta juga kadang mulai berpikir juga, wah kerasa ya gitu ya. Maksudnya dari berapa sih? Dari 7.650 ke 10.000. Lumayan tuh. Berarti kurang lebih sekitar 2.000-an lah ya, 2.300 lah ya, 2.400 yang naik. Tapi sadar nggak sih teman-teman? Kenaikan harga bensin itu kan bukan bukan satu kali seumur hidup kan. Ya, sering sih dari perjalanan bangsa ini ya udah berapa kali naik. Dulu 4,5 iya. ya premium. Pernah 4,5, 5.000, 6.000. Eranya Soeharto 2000 loh. Iya. Ya, Soeharto. Zaman Primax ya kalau nggak salah tuh. Iya, sampai BBM yang primat. Ya, saking jauhnya ya. Jadi maksudnya kalau dipikir-pikir kenaikan harga BBM kan yang sekarang kita alami itu bukan satu-satunya pengalaman itu gitu loh. Sebetulnya sudah ada banyak kenaikan-kenaikan yang terjadi kemarin, cuman mungkin karena dulu kita belum bisa mengelola uang sendiri, karena kenaikan harga BBM kala itu kan masih kecil mungkin ya. Jadi kita nggak terlalu kerasa. Cuma ketika sekarang kita udah beraktivitas sendiri, udah bisa bawa kendaraan sendiri, udah bisa bekerja, akhirnya kita jadi merasakan beban itu gitu ya. Cuman sadar nggak sih, kalau harga bensin nggak naik, misalnya gajinya gitu-gitu aja ya, atau uang yang kita punya segitu-gitu aja, lalu bensin nggak naik misalnya, kan secara nggak langsung kita akan tanda kutip menghabiskan uang untuk hal yang lain kan. Iya sih. Pengeluaran yang lain. Nongkrong, Lifestyle lah. lifestyle, jadi beli-beli barang yang memang akhirnya Lagi branded ya. kadang belum diperlukan, tapi kita sudah lakukan gitu, sehingga akhirnya ya kita jadi
bukan apa menghabiskan uang di situ gitu loh. Nah sehingga ketika harga bensin naik kita protes, kenapa? Wah jadi nggak bisa nongkrong lagi deh. Wah jadi nggak bisa beli ini atau beli itu deh. Bener banget nih, waktu ke kampus tuh karena BBM naik nih, mau mikirin uang bensin buat pulang. Biasanya sih masih bisa buat nongkrong, bisa nongkrong sampai malam lah di kampus. Tapi ya karena BBM naik ini, jadinya mikir 2 kali. Mau nggak mau ya harus mentingin bensin yang untuk pulang lah. Gitu. Berarti kan skala prioritasnya jadi berubah kan? Gitu. Uangnya ada, buat beli bensin sih ada. Tapi dengan saya membeli bensin, ada sesuatu yang lain yang dikorbankan. Gitu. Padahal kalau bensinnya tetap 7,5 nih, 7.650 misalnya, berarti kan di saat yang sama kita kan akan menghabiskan udah nongkrong aja lah sampai malam, nggak pulang-pulang, ya. Atau misalnya udah jajan ini jajan itu misalnya. Jadi akhirnya kita menghabiskan uang untuk hal yang sebetulnya belum diperlukan. Walaupun memang saya sepakat bahwa apa yang terjadi sekarang nggak gampang dan juga agak berat buat kita. Kan itu apalagi Bapak nih. Bapak kan mencari uang dengan berkendara kan? Betul. Nah, melalui pengendaraan itu kan Bapak juga harus jaga-jaga uang biar lebih banyak bonusnya daripada pengeluarannya kan gitu. Iya betul, biasanya gue juga kalau narik habis pick up nganterin melipir nih. Nah sekarang jadi pertimbangan lagi, kalau melipir kosongan tuh kayak sayang banget gitu. Bawa kopi dari rumah. Nah pengennya juga habis nganterin dapat lagi gitu. Itu yang terjadi juga pada Pak Pendeta. Biasanya kan suka jajan. Iya. Jajan makan. Ini suka dong, ya kan? Menikmati hal-hal yang yang emang kita seneng gitu kan. Nah, cuman akhirnya ketika bensin naik, ya kita harus sadar bahwa wah, ini kondisi yang harus kita kendalikan. Jadi akhirnya apa? Pak Pendeta bekal. Biasanya pesen Grab, aduh pengen makan ini, pengen makan itu gitu. Ya, itu yang memang tidak bisa kita tebak ya, sampai kapan itu berlangsung. Memang sekarang kita rekaman ini harga bensin Pertamax khususnya ya, turun kurang lebih 500 perak gitu. Jadi, apakah turunnya akan sama seperti harga yang dulu? Nggak jamin juga. Tapi bahwa ada kondisi di mana kita dicukupkan sehingga bisa melalui kondisi yang mungkin saat ini belum menyenangkan buat kita, bisa terjadi. Kenapa? Coba deh kita lihat Alkitab kita ya. Langsung buka Alkitab. Bisa begitu ya. Pak Pendeta keren juga ya. Iya. Ya, kalau kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 6 itu menarik. Dia mengatakan begini, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Memang akhirnya dari percakapan ini di teks Pengkhotbah di ayat 11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa sih maksudnya? Tadi ketika harga bensin 7.000 sekian, maka di saat yang sama kita menikmati hidup luar biasa kan? Dengan jajan, dengan punya pengeluaran lain lah yang bikin kita jadi menikmati hidup lah gitu. Apakah sekarang nggak bisa menikmati hidup? Ya bisa, tapi juga dengan perhitungan yang hemat gitu. Karena kita sadar bahwa pengeluaran kita untuk bensin tuh relatif besar gitu. Nah kalau tadi pertanyaannya Albert, mau sampai kapan nih? Ya, Pak Pendeta nggak tahu mau sampai kapan. Tapi ada alternatif. Apa itu? Mobil dan motor listrik kan sekarang makin banyak nih. Dia nggak pakai BBM. Nggak pakai bensin. Dan harga ngecas listriknya relatif jauh lebih murah hariannya dibandingkan dengan bensin gitu. Bahkan sekarang kalau kamu mau beli motor listrik, harganya ada yang lebih murah daripada matic-matic besar itu kan. Menarik kan sebenarnya. Kalau kita mau cari hemat-hematan nih, ya kan. Memang mobil listrik yang mungkin harganya masih terlampau tinggi ya. Tapi motor listrik terjangkau sekali loh itu sebenarnya. Ya tandanya kan kondisi memang berat, tapi kan bukan berarti nggak ada alternatif dan solusi. Sebenarnya ada, cuman gimana kitanya keluar dari zona nyaman itu. Iya, dan gimana kita coba memaknai apa yang terjadi tuh di dalam pemaknaan bersama dengan Tuhan sebenarnya. Tapi kan mungkin di sini juga ada teman-teman kita yang mungkin kayak kan sebenarnya bukan hanya perkara bensin kan yang naik, yang ditakutin kan kayak
harga yang lainnya juga naik kayak kendaraan umum atau harga Tarif-tarif barang lain. barang Pokok. pokok segala macam. Nah itu kira-kira gimana sikap kita untuk mensiasati itu? Ya memang nggak bisa dipungkiri harga bensin naik itu akan berimbas ke harga kebutuhan lain yang juga naik gitu. Karena kan semuanya butuh bensin. Pasti, kan? pasti. Ke pasar orang butuh bensin. Pasti. Ya sekarang sayur aja besok ke pasar butuh bensin. Iya. Karena dia dibawa oleh angkutan kan. Iya. Nah, itu nggak bisa dipungkiri, pasti akan berdampak. Tapi kalau dipikir-pikir, dampak ke kebutuhan lain naik, tapi tidak sedrastis bensin kan. Ada penyesuaian lah gitu. Yang Pak Pendeta alami ketika Pak Pendeta ikut temenin istri ke pasar beli belanjaan, masih cukup terjamin lah, ya masih bisa lah. Harganya nggak terlalu tinggi gitu. Walaupun ya ada penyesuaian pasti, harganya nggak terlalu tinggi. Ya sekarang rokok, bagi yang ngerokok, harga cukai itu naik luar biasa loh. Betul. Udah sekian persen loh itu. Setahun bisa naik 8.000 tuh. Tapi orang masih beli kan. Hebatnya itu. Bagi yang ngerokok ya, kalau sih nggak ngerokok. Iya kan, tandanya apa? Ada kenaikan tertentu yang orang masih sanggup untuk melakukan. Ada kenaikan tertentu yang orang masih menimbang-nimbang, saya sanggup apa enggak ya gitu. Jadi tandanya apa? Segala sesuatu pasti ada pertimbangan. Sama seperti firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan kita yakini ada keindahan pada waktunya. Tandanya apa? Kadang-kala kita punya makna nih, enak jajan ke sini, jajan ke sana karena uangnya masih punya sisa untuk melakukan itu. Sekarang ya mungkin jadi nggak bisa jajan yang di tempat yang kita mau. Jajannya di mana ya? Jajan di tempat lain yang jauh lebih murah, jauh lebih enak gitu. Berarti ini juga untuk pesan untuk kita juga harusnya kita nggak usah khawatir ya. Kita nggak usah khawatir, tapi di saat yang sama kita juga perlu belajar memperbaharui pola hidup. Lebih hemat lah. Mungkin sederhananya Jadi gitu. ada sisi yang harus Mengatur kebiasaannya. ya Bener. biasanya kita malah lebih boros atau bisa digunakan untuk apa, tapi dengan adanya penyesuaian harga ini ya semuanya juga disesuaikan jadi Ya, termasuk pola hidup kita Iya. juga gitu. Karena ada aja sih pasti rezekinya mah. pasti Ada pasti, cuman kapan nih rezekinya ya gitu kan. Ada pertanyaan ya kan soal itu kan gitu. Yang penting selalu semangat lah ya. Kita jangan pernah khawatir loh. Benar. Ya, tadilah pemaknaan untuk memperbaharui hidup ya. Kita coba maknai bersama. Begitu dah, kurang lebih. Terima kasih Pak Pendeta nih. Gue jadi semakin semangat nih kalau gini. Iyalah, tarik terus. Kurangin nongkrong gitu kan. gas terus. Gas terus. Iya. Iya. Oke deh. Apalagi kayak kemarin yang lagi viral juga kan ada tuh Apa tuh? yang Gojek dia bisa memperoleh Penghasilan. dari penghasilannya itu kan dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Itu kan salah satu bentuk penyesuaian juga kan. Bener. Dia bisa meski BBM naik, tapi dia tetap bisa membeli barang yang dia inginkan. Betul. Ya itu dengan mungkin menyisihkan sebagian atau penyesuaian yang tadi Pak Ben bilang kan. Betul. Kan kita susahnya karena kita ini yang butuhnya yang instan. Nah, Kalau kadang yang nggak itu sabar pasti ya. yang butuh sabar. Iya. Kalau kata orang Sunda tawakal gitu ya. Ketekunan. Mandangnya langsung ke hasil, nggak mau lihat prosesnya. Iya. Padahal kalau lihat kan, ya segala sesuatu tuh ada waktunya, kan gitu, ada prosesnya. Indah pada waktu. Indah pada waktunya. Ih, luar biasa ya. Semoga ya gaji-gaji pada naik. uang- Amin. Amin. Uang jajan pada naik. Amin. Tarikan makin banyak, Tarikan makin banyak. potongan aplikasi makin berkurang. Amin. Oke, dan ngomong-ngomong soal tarikan nih, kayaknya saya mau narik lagi sama dia nih. Mau lanjut. Maksudnya saya mau dengan Bapak ini untuk lanjut ke tempat lain. Ada janji lagi ada ya? janji lagi ya. Iya. Oke, siap. Siap. Oke, berarti bisa lah besok kita ngobrol lagi ya. Boleh lah. Ya, ngobrol lagi. Dengan senang hati. Jangan lupa dianterin ya mas. Pasti ya, sesuai titik. Weh, luar biasa. Taksi, ya kan gitu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa, semangat terus. Salam berkati. Ayo Pak. Oke, Pak. Wah, gitu. Jadi dapat pencerahan kita. Dari obrolan Singkat di tadi. sebuah meja yang persegi panjang ini ya kan, kita dapat Pokoknya jangan khawatir, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Iya. Dan juga akan kita juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. ya survive, mencoba survive lah. Iya. Ya kita harus belajar bersabar juga. Proses itu kan
butuh waktu, nggak ada yang instan. Ya. Yang penting kita niat dan mau belajar ya. Yang penting sambil berdoa juga sama Tuhan ya, semoga kita Iya. diberikan kelancaran, kekuatan kan dalam menghadapi segala persoalan hidup.